Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Wulandari dari Ilmu Komunikasi kelas A dengan NPM 014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Risiko terhadap Niat Perilaku Konsumen dalam menggunakan e-wallet sebagai media transaksi. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian terkait kasus ini. Yang pertama, di era digitalisme pada saat ini, telah terjadi perkembangan teknologi, salah satunya di dunia e-commerce. Perkembangan ini memberikan perubahan terhadap proses transaksi secara fisik menjadi lebih praktis, yaitu secara digital. Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, risiko dan kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan, termasuk perilaku dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian intensif penggunaan e-wallet khususnya GoPay. Alasan pemilihan e-wallet GoPay tersebut didasari oleh hasil survei yang bertajuk Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps yang dilakukan terhadap 1.000 responden dan diperoleh hasil bahwa GoPay menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan, yakni dengan nilai 88%. Tingkat penggunaan GoPay tersebut dinilai sangat tinggi karena kemudahan dalam bertransaksi, terintegrasi dengan e-commerce, dan mudah untuk digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persepsi risiko dan kemudahan mempengaruhi intensi penggunaan e-wallet sebagai media transaksi di kalangan mahasiswa, serta menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam menggunakan e-wallet GoPay. Pada penelitian ini digunakan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau yang biasanya disebut dengan UTAUT untuk mengetahui dan memahami penggunaan serta penerimaan sistem informasi teknologi oleh konsumen. Adapun teori ini digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan untuk menjelaskan bagaimana penerimaan dan penggunaan teknologi e-wallet GoPay di kalangan mahasiswa di Pulau Jawa. Terdapat 6 konstruksi UTAUT yang digunakan untuk meneliti intensi penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa, yaitu percept risk, percept trust, performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Pada penelitian ini terdapat total 6 variabel X dan 1 variabel Y, sehingga diperoleh 6 hipotesis sebagai berikut. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi aktif di perguruan tinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan perhitungan dengan aplikasi Gpower, diperoleh minimum responden sebanyak 107 individu. Namun, pada penelitian ini digunakan total 250 responden untuk meminimalisir terjadinya error. Pada metode penelitian digunakan teknik sampling, non-probability sampling, convenience sampling. Kemudian, data-data yang telah ditemukan akan dianalisis dengan statistik inferensial, yaitu uji regresi linear. Dengan uji tersebut, peneliti akan menguji pengaruh risiko dan kepercayaan terhadap penggunaan e-wallet GoPay di kalangan mahasiswa. Adapun, instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan Google Forms berskala Likert dengan keterangan skala 1-7. Masuk kepada bagian hasil dan pembahasan, diperoleh data demografis sebagai berikut. Terdapat sebesar 75,2% responden perempuan dan 24,8% responden laki-laki. Usia responden pada penelitian terdiri dari 16 sampai 25 tahun. Kemudian, mayoritas responden berdomisili di Bandung dan Sumedang. Selanjutnya, mayoritas responden merupakan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, yakni sebesar 64%. Selanjutnya, berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, seluruh konstruk telah dinyatakan reliable, di mana nilai Cronbach alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,5. Seluruh konstruk juga dapat dikatakan valid, di mana nilai KMO yang diperoleh 0,601 lebih besar dari 0,5 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Diperoleh juga nilai loading factors dari keseluruhan konstruk lebih besar dari 0,5, sehingga keseluruhan data dapat dikatakan valid. Terakhir, pada uji hipotesis diperoleh nilai t-value dan p-value dalam uji regresi, di mana pada hipotesis 1 diperoleh nilai t-value min 0,305 dan p-value 0,073,
sehingga hipotesis 1 ditolak karena p-value lebih besar dari 0,05. Pada hipotesis 2, diperoleh nilai t-value min 1,542 dan p-value 0,124, sehingga hipotesis 2 ditolak karena p-value lebih dari 0,05. Selanjutnya, pada hipotesis ketiga, diperoleh nilai t-value 4,200 dengan p-value 0,000, p kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 3 diterima. Pada hipotesis 4, diperoleh nilai t-value 4,497 dengan p-value 0,000, p kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 4 diterima. Kemudian, pada hipotesis 5, diperoleh nilai t-value 3,143 dengan p-value 0,002, p kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 5 diterima. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 6, diperoleh nilai t-value 7,862 dengan p-value 0,000, p kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 6 diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 4 variabel X dari total 6 variabel yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap intensi penggunaan e-wallet GoPay, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Oleh karena diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 pada hipotesis 3, 4, 5, dan 6. Sehingga hipotesis diterima. Dan keempat variabel tersebut dinyatakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap intensi penggunaan e-wallet. Sementara itu, diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05 pada hipotesis 1 dan 2, sehingga hipotesis ditolak dan variabel persepsi risiko dan kepercayaan dinyatakan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap intensi penggunaan e-wallet GoPay. Sekian presentasi terkait penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.